dari Sabang sampai Merauke akan tergoncang. Karena berulang kali sesungguhnya Elohim telah berfirman, beberapa wilayah-wilayah bahkan yang ditargetkan untuk kena megatrust itu Elohim telah membuatkan sebelumnya. Sudah terlebih dahulu Elohim berfirman daripada para ilmuwan. Makanya waktu saya melihat saya tidak kaget. Waktu Tuhan perintahkan kita jangan ke daerah A, ke daerah B, ke daerah C. Kenapa? Karena Elohim sudah memperlihatkan bencana-bencana itu sebenarnya kepada saya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Kesesakan itu telah ada di hadapan. Kesusahan itu menimpa bumi. Jauhilah perkotaan. Karena kesesakan akan menimpamu. Kesusahan akan melanda. Mereka akan berusaha untuk menyesatkan umat-umatku. Mereka akan berusaha menyesatkan umat pilihanku. Aku sungguh telah berfirman bagi engkau, hai umat manusia, jauhkanlah hatimu dari segala pertikaian, perselisihan. Jangan biarkan hatimu tercemar. Jangan biarkan hatimu ternodai. Lakukanlah firman-Ku. Ketahuilah, karena waktunya sudah akan tiba. Harinya sudah akan tiba di hadapanmu. Hari yang telah kuberitahukan bagi engkau. Maka hanya engkau yang akan mendengarkan segala apa yang aku sampaikan kepadamu. Engkau yang mendengarkan seruanku. Engkau yang mendengarkan firmanku. Engkau yang melakukan kehendakku. Keselamatan di dalammu. Jauhkanlah dirimu dari segala dosa. Telah kukatakan bagi engkau untuk melihat segala tanda. Aku berfirman untuk mengenal segala zaman ini. Namun bagaimanakah engkau melakukan kehendakku? Bagaimanakah engkau berdiri akan firman-Ku? Bagaimanakah engkau mampu sangkal diri pikul salib? Jauhkanlah hatimu dari segala kemarahan, kekesalan, keterikatan-keterikatan akan kehidupan. Bawalah jiwa-jiwa. Bawalah umatku kepadamu. Bawalah umatku kepadaku. Bawalah mereka menyembah seperti yang ku kehendaki daripadamu. Engkau yang aku pilih, engkau yang aku kasih. Janganlah biarkan hatimu terjerat. Jauhkanlah dunia ini. Jauhkanlah dunia dengan segala keinginannya.
jauhkanlah mereka yang bahkan bersungguh-sungguh untuk membinasakanmu. Melalui pengajaran-pengajaran mereka yang bukan daripadaku, jauhilah mereka itu. Engkau terjerat oleh pengajaran-pengajaran dunia. Bukankah firman-Ku suci? Sungguh firman-Ku kudus. Aku melihat bagaimana dunia ini merusakkan, mengajarkan kehendak hati mereka. Bencana-bencana semakin besar akan terjadi. Haleluya, haleluya. Elohim berfirman, banyak malapetaka yang akan terjadi atas bumi ini dan akan terjadi. Banyak jiwa-jiwa yang akan mati. Aku berdoa dan memohon, namun itu penggenapan firman. Karena Elohim telah berfirman sebelumnya, walau dunia merancangkan segala sesuatu, namun segala sesuatu harus terjadi sebagai penggenapan daripada kitab Wahyu. Maka karena itu saudara-saudara terkasih, persiapkanlah hatimu melihat semua itu. Berdoalah agar kiranya engkau dijauhkan daripada pedang, sampar, kelaparan, dan binatang buas. Berdoalah untuk keselamatan jiwamu. Berdoalah bagi mereka yang ada di sekelilingmu. Hosana, hosana, hosana. Engkau Bapa yang mengasihi kami. Saya sedikit bersaksi. Beberapa waktu lalu saya merasa resah. Sulit bagiku untuk menejamkan mata dan tertidur. Saya bilang, ada apa ini? Saya berusaha untuk tidak meneteskan air mata. Karena biasanya di saat ada rasa resah, gundah, saya tahu akan ada yang akan terjadi. Sekarang tanggal berapa ini? 16 ya. 16 Agustus 2024. Dari tadi pun saya menahan tangisan. Dari tadi siang saya menahan tangisan. Karena saya bilang,
biasanya kalau sudah menangis, saya akan melihat bencana itu. Saya akan melihat. Saya memalingkan semua pikiran, kegiatan supaya saya tidak menangis. Makanya saya kerjakan semuanya. Karena rasa resah yang ditaruhkan itu semakin jadi ya. Namun saat ibadah ini, belum mulai saja kita ibadah, buka sahabat. Kalau Elohim yang sudah berfirman, siapa kita bisa menahan? Memang kesepakatan yang Tuhan inginkan dari semua anak-anaknya memohon kepadanya. Jadi pemberitaan Megatrust sebenarnya bagiku itu bukan pemberitaan baru ya. Tadi Tuhan katakan, anakku beritahukanlah. Beritahukanlah. Apa yang harus aku beritahukan Tuhan? Apakah aku harus beritahukan jika itu harus terjadi? Tuhan katakan, dari Sabang sampai Merauke akan tergoncang. Karena berulang kali sesungguhnya Elohim telah berfirman. Beberapa wilayah-wilayah bahkan yang ditargetkan untuk kena Megatrust itu, Elohim telah membuatkan sebelumnya. Sudah terlebih dahulu Elohim berfirman daripada para ilmuwan. Makanya waktu saya melihat saya tidak kaget. Waktu Tuhan perintahkan kita jangan ke daerah A, ke daerah B, ke daerah C. Kenapa? Karena Elohim sudah memperlihatkan bencana-bencana itu sebenarnya kepada saya. Dari 2021 semakin diperjelas. Dari 2017 itu sudah diberitahukan. 2019 semakin nyata. 2021 semakin dipertegas. Makanya kita ada di sini. Dan tadi Tuhan katakan, aku akan menjagai tempat. Tapi bagaimana dengan saudara-saudara? Saya ingatkan walaupun perancangan manusia itu hanya sebagai alat ya. Namun Tuhan izinkan. Jadi ini tidak main-main. Saatnya seluruh bumi, terkhusus Indonesia, untuk berdoa bagi wilayah Indonesia. Tuhan tadi katakan, anakku, di manakah engkau? Aku memanggil jiwamu. Karena Elohim tahu apa yang akan terjadi atas Indonesia, atas bumi ini. Percaya bukan hanya Indonesia, ada beberapa wilayah yang akan tergoncang badai, bencana. Dan memang itu harus terjadi, karena itu telah difirmankan. Tetapi manusia mengabaikan firman Tuhan, itu yang melukai hati Tuhan. Siapa yang akan diselamatkan? Kalau memang harus terjadi, kenapa Tuhan harus izinkan? Karena Tuhan melihat anak-anaknya melakukan kehendaknya. Siapa yang melakukan kehendaknya, mereka akan diselamatkan. Siapa yang melakukan firman-Nya, mereka akan diselamatkan. Jadi pemberitaan Megatrust ini pun bahkan Tuhan memakai para ilmuwan untuk membukakannya. Karena Tuhan tahu manusia lebih percaya dengan manusia daripada Elohim itu sendiri. Elohim sebenarnya sudah berfirman banyak wilayah. Dan tadi saat dua pembukaan Tuhan berkata, banyak desa-desa. Kalau sampai ke desa,
berarti besar yang akan terjadi. Karena dikatakan banyak desa-desa yang akan tenggelam, banyak wilayah-wilayah yang akan tenggelam, yang akan terkena dampak daripada bencana. Kenapa Elohim berduka? Tuhan tidak mengkehendaki kebinasaan. Tuhan berfirman, Elohim berfirman. Elohim yang dia mau kita panggil dia Elohim. Elohim berfirman, bernyanyilah di hadapanku, menyembahlah di hadapanku. Hanya itu yang Elohim mau dari seluruh umatnya. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Karena segala sesuatunya harus terjadi. Jadi seluruh wilayah-wilayah di Indonesia kan banyak yang terkena bencana-bencana. Kaidaho kaidana halahasani nama hasana ulidah kaina halahasana daradahu kaina halahasana. Tuhan memperlihatkan antara Sumatera dan Jawa. Kaina halahasuduhunin halahasana itu daerah-daerah di antara Sumatera dan Jawa itu hempasan yang lebih besar lagi akan terjadi. Tuhan memperlihatkan NTT. NTT Tuhan perintahkan harus berjuang melakukan firman-Nya. Elohim katakan tadinya NTT ini daerah yang dibungkus, ditutup ya, seperti diberi kubah ya, seperti itu. Namun umat yang memecahkan ini semua. Perlindungan benteng yang tadinya diberikan bagimu, engkau yang menghancurkan. Mereka sangat melukai hatiku. Dengan leluhur mereka yang mereka masih percayai.
Tuhan berfirman, hati Elohim berduka. Dia seperti kehilangan orang yang dia kasihi. Bagaimana saudara kehilangan orang yang saudara kasihi, demikianlah Elohim memandangmu. Ini bagi umat Elohim di NTT. Sebenarnya kubah yang diberikan, ya kubah perlindungan, pertolongan kepadamu, karena sebenarnya ada sesuatu yang spesial yang Elohim tadinya berikan atas bangsamu. Namun engkau menghancurkannya dengan kepercayaanmu kepada roh leluhurmu dan kepada roh dusta yang ada dalam mulutmu. Dengan pesta pora yang kau adakan, mengatasnamakan perayaanmu kepada Dia yang Maha Kuasa. Engkau mengadakan perayaan-perayaan. Engkau berkata, engkau mengadakan perayaan itu untuk kemuliaan-Nya. Namun sungguh engkau mengadakan pesta pora yang melukai hatinya. Engkau menghina Tuhan. Engkau menghina Elohim dengan perayaan-perayaan yang tidak engkau kuduskan. Berserulah, karena akan terjadi bencana yang besar atas wilayah. Pengharapan daripada Elohim atas engkau untuk berseru-seru dan berdoa kepadanya. Mengapa hatimu begitu suka melakukan kejahatan di hadapannya? Engkau mendurhaka di hadapannya. Engkau melukai hati. Kehendaknya lah yang harus engkau lakukan, bukan kehendak hati dan pikiran. Engkau mengatasnamakan Elohim untuk kepentinganmu. Elohim berfirman, ahli nujum banyak di tempat itu. Bahkan yang lebih melukai hatinya di saat ahli nujum mengatasnamakan Elohim. Engkau yang mengatakan Elohim berfirman, namun sesungguhnya hati dan pikiran engkaulah yang menjadi ahli nujum di hadapan. Rekaan hatimulah yang engkau sampaikan kepada seluruh umat Tuhan, umat Elohim. Rekaan hati. Elohim berfirman, rekaan hatimulah yang engkau sampaikan kepada seluruh umatku. Engkau yang mengatasnamakan mendengar suara Elohim dan menyampaikan kepada umat Elohim hanya untuk kepentingan engkau. Jauhilah mereka itu. Elohim berfirman, begitu keras, jahat. Mereka begitu jahat di hadapanku. Jauhilah mereka itu. Bukankah seharusnya kehendakku lah yang harus engkau perbuat untuk menenangkan hatiku, melakukan segala kehendakku, kerinduan hatiku. Aku menantikanmu, menunggumu sampai harinya tiba di hadapanmu.
Namun adakah engkau akan mendengarkan suaraku? Adakah engkau akan mendengarkan seruanku? Engkau mengeraskan hati oleh keinginanmu yang kau perjuangkan dalam tubuhmu. Kenikmatan dunia, sorak-sorai, pesta pora, dalam kedaginganmu, dalam keinginanmu, itulah yang menguasai hatimu. Aku berduka atasmu. Aku berduka olehmu. Karena aku sangat mengasihi. Namun engkau tidak peduli akan hatiku. Engkau melakukan apa yang jahat di hadapanku. Elohim berfirman, satu hal lagi. Di dalam hatimu aku berfirman. Namun engkau menutup telingamu untuk mendengar seruanku. Untuk mendengar suaraku, engkau mengeraskan hati. Jauhkanlah wilayah-wilayah yang telah kusampaikan kepadamu. Jauhkanlah. Dari pesisir-pesisir pantai. Akan tergenang. Banyak yang akan tergenang. Elohim berfirman, Bali, mereka tegar tengkuk. Elohim berfirman, Banyuwangi, aku berfirman bagimu, berdoalah. Lombok, Tuhan Elohim berfirman, hatiku telah kutaruhkan bagimu. Akan tetapi, adakah engkau memberikan hatimu kepadaku? Papua, Elohim berfirman, masihkah engkau tidak tunduk akan firmanku? Dari Sabang sampai Merauke, berjaga-jaga. Sabang, Merauke, berjaga-jaga. Sumatera, pulau-pulau kecil, harus turut berdoa. Sulawesi, Elohim telah berfirman, 5 provinsi yang telah Tuhan nyatakan, ya, tetap harus berdoa. Tunduklah akan firman. Haleluya. Saya bertanya tentang Pulau Jawa, kok seperti tidak ada.
Ini Pulau Jawa harus benar-benar berdoa. Berharaplah hanya kepada Tuhan, hanya kepada Elohim. Jawa Barat harus, sebenarnya dari mulutku keluar harus tergoncang. Banyak berdoa Jawa Barat. Sesuatu yang besar akan wilayahmu. Jawa Timur, Jawa Tengah, jangan berdiam. Karena Elohim masih menantikan pertobatanmu. Karena sungguh sesuatu yang besar pun akan terjadi atas wilayahmu. Elohim memberikan penglihatan, dia memanggil domba-dombanya dari seluruh penjuru. Namun dia diabaikan. Banyak domba-domba yang tidak peduli akan suaranya. Elohim berfirman atas Samosir, jauhi tempat itu. Tarutung akan terjadi gempa, bahkan yang lebih besar. Kita tetap berdoa untuk Barus dan Sibolga agar itu ditahan. Kita bermohon. Ini yang ditunjukkan seluruh wilayah Indonesia ini. Sumatera, Jawa, Sulawesi, Irian Jaya, Halmahera. Jangan merasa di zona nyaman, karena Elohim telah berfirman bagi engkau. Taruhkanlah hatimu, pikiran, pengharapanmu hanya kepadanya, maka engkau akan melihat kuasanya. Disinggung lagi tarutungnya, kok 2 kali tarutung. Tarutung ada 2 kali disinggung. Haleluya, hodina hasada, hodina hal hasada, ikahin hal hasana, hin hasada, odida hakain hal hasada, hodina hana. Amin Tuhan, terima kasih Bapak. Haleluya, haleluya, hosana, glory, haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Yahosua Masiah. Itulah namaku. Sampaikanlah. Yahosua Masiah, juru selamatmu. Yahweh yang menyelamatkan. Yahosua Masiah, Yahweh yang menyelamatkan. Elohim berfirman, akulah di dalam Yahosua dan Yahosua di dalam aku. Artinya satu.
Elohim berfirman, jaga hatimu, jaga pikiranmu, jaga setiap perkataanmu. Jangan biarkan hatimu tergoncangkan. Jauhkan segala apa yang bukan berasal daripadaku. Engkau akan melihat kemuliaanku hanya di dalam kekudusanmu. Aku berfirman bagi engkau, engkau yang harus berjuang melawan segala hasrat pikiran hatimu. Harus engkau lepaskan dari dalam tubuhmu. Terpisah dari jiwamu. Karena akulah Elohimmu yang akan membawa engkau dalam tubuh kemuliaan yang ada di dalammu, yang selalu setia dan melakukan firman-Ku. Aku memberitahukan bagi engkau segala kehendak-Ku dan bagaimana engkau harus melakukannya. Engkau mengasihi-Ku. Namun adakah kasih-Mu besar bagiku? Adakah ketulusan dalam hidupmu mengasihi-Ku? Aku yang mengasihi engkau. Aku yang memanggilmu. Aku yang memilihmu. Di manakah engkau? Yang memanggilku Raja, yang memanggilku Bapa, yang memanggilku Elohim. Tidakkah aku ada dalammu? Dalam hidupmu, jiwamu. Karena itu, lakukanlah segala apa yang sudah aku sampaikan kepada engkau, hai umat yang aku kasihi. Sandarkanlah pikiran, pengharapanmu hanya di dalam aku yang telah datang bagi engkau dan yang akan menyelamatkan hidup. Hanya yang kuduslah yang akan melihat wajahku. Aku berfirman bagimu. Seutas tali yang rusak akan bisa tersambung kembali karena penyatuan. Dan engkaulah tali yang rusak yang telah dipersatukan. Yang akan dibawa dalam surga. Jagalah hatimu. Engkau menyambungkanmu kepadaku hanya dalam iman dan perbuatan yang telah engkau lakukan bagiku. Aku yang telah datang untuk menyambungkannya. 1 Yohanes pasal 4. Roh Allah dan roh antikristus. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh,
Tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita tetap mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Satu Yohanes pasal 5. Iman mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintah-Nya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintah-Nya. Perintah-perintah-Nya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia, selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Kesaksian tentang anak Allah. Inilah Dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan Rohlah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian,
di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang Anak-Nya. Barang siapa percaya kepada Anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang Anak-Nya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Barang siapa memiliki Anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki Anak, ia tidak memiliki hidup. Pengetahuan akan hidup yang kekal. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam Anak-Nya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Surat Yohanes yang kedua. 2 Yohanes pasal 1. Salam dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi. Bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran, oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Tetaplah di dalam ajaran Kristus. Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan anti-Kristus. Waspadalah, supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Penutup. Sesungguhnya banyak yang harus kutulis kepadamu. Aku tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta, tetapi aku berharap datang sendiri kepadamu dan berbicara berhadapan muka dengan kamu,
supaya sempurnalah sukacita kita. Salam kepada kamu dari anak-anak saudaramu yang terpilih. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.